Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita pelajari terkait pengujian hipotesis sampel besar. Hipotesis sampel besar itu artinya digunakan untuk menguji sampel yang jumlahnya lebih dari 30. Ingat, N-nya harus lebih dari 30, maka bisa menggunakan pengujian hipotesis sampel besar. Nah, pengertian hipotesis sendiri adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji atau berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan atau praduga sementara, itu hipotesis. Misalnya ada pernyataan rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik sama dengan 90.000 unit. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut maka perlu diuji. Karena hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan, sehingga dibutuhkan uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Artinya pengujian hipotesis itu nanti kesimpulannya ada dua, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Oke. Kemudian prosedur dalam pengajuan hipotesis ada beberapa langkah. Yang pertama ada langkah 1 merupakan hipotesis, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis itu kita bagi menjadi dua. Ada hipotesis 0 atau H0 yang dilambangkan dengan H0 dan ada hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata atau tingkat errornya atau tingkat derajat kepercayaannya. Oke, nanti akan kita bahas. Langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Alat uji statistik itu ada banyak. Ada uji Z, ada uji T, ada uji F, ada uji Chi-square, ada uji X kuadrat, dan lain-lain. Tapi yang kita pelajari untuk menguji sampel besar ini nanti kita menggunakan uji Z. Langkah keempat, kita menentukan daerah keputusan, mana daerah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan langkah yang kelima kita bisa mengambil keputusan. Apakah menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Oke. Kita bahas satu persatu mengenai langkah-langkah dalam pengujian statistik. Yang pertama adalah hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai dari parameter. Itu adalah hipotesis 0. Misalnya ini, ada pertanyaan perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan industri Indonesia. Misalnya itu adalah H0. Maka H1-nya adalah perkembangan kelompok menengah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan industri. Sehingga H0 dan hipotesis alternatif itu saling berkebalikan. Oke. Tadi saya contohkan, sekali lagi saya contohkan. Misalnya hipotesis 0 atau H0-nya adalah ada pernyataan perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan industri Indonesia. Itu adalah hipotesis 0-nya. Maka harus ada hipotesis alternatifnya atau H1-nya. Maka H1-nya nanti pernyataannya dikebalikan dengan H0 menjadi perkembangan kelompok menengah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Oke. Jadi kita langkah pertama harus merumuskan hipotesis. Sekarang ke langkah yang kedua. Langkah kedua, maka kita harus menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata ini adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Oke. Taraf nyata ini biasanya atau sering dilambangkan dengan alfa. Alfa ini ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Tapi lazimnya kalau kita ada di bidang ilmu sosial, itu kita menggunakan tingkat alfanya 5% sampai 10%. Karena itu nanti kan melambangkan tingkat error dari pengujian yang kita lakukan.
Tapi kalau di dunia sains, terutama di kedokteran, maka yang harus digunakan ya 1%, karena kan kalau di dunia sains atau kedokteran, biasanya mereka menggunakan objeknya adalah manusia. Maka tingkat kesalahan atau errornya itu kalau bisa ya 1%, paling minimal. Tapi kalau di ilmu sosial, kita kan biasanya menggunakan objek-objek yang tidak berkaitan langsung dengan manusia atau human, jadi bisa menggunakan 5% sampai 10% untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi taraf nyata ini adalah tingkat error yang akan kita gunakan untuk menguji sebuah hipotesis. Langkah selanjutnya yaitu menentukan uji statistik. Oke. Karena tadi sampel kita adalah sampel besar, maka uji statistiknya yang kita pelajari hari ini yaitu menggunakan uji statistik Z. Ingat, sampel besar adalah sampel yang jumlahnya lebih dari 30 atau 30. 30, kalau misalnya jumlah N-nya itu 30, itu bisa dikategorikan ke dalam sampel besar. Maka uji statistiknya untuk membuktikan hipotesis atau pernyataan di awal kita menggunakan uji Z. Uji Z itu rumusnya ini. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan SX atau standar error sampelnya. Z adalah nilai uji statistiknya nanti. X bar adalah rata-rata hitung sampel. Kemudian mu adalah rata-rata hitung dari populasi. Sedangkan SX adalah standar error dari sampel. Ini yang kita pelajari kemarin. Rata-rata sampel dan rata-rata hitung populasi. Oke, kita pelajari kemarin ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daerah keputusan? Dalam teori pendugaan statistik atau teori pengujian hipotesis ada dua daerah, yaitu yang pertama adalah daerah keputusan uji satu arah, ada daerah keputusan uji dua arah. Lalu kapan kita menggunakan uji satu arah, kapan kita menggunakan uji dua arah? Nah, jawabannya adalah tergantung kapan atau tergantung bagaimana hipotesisnya, pernyataannya. Kalau hipotesisnya itu menyatakan pernyataan lebih dari atau kurang dari, maka menggunakan uji satu arah. Tapi kalau hipotesisnya menggunakan tidak sama atau sama dengan, maka menggunakan ujinya adalah uji dua arah. Oke. Itu yang membedakan. Jadi tergantung hipotesisnya, apa pernyataan yang dicantumkan, apa hipotesis yang dikemukakan di awal itu mempengaruhi kita menggunakan uji satu arah atau kita menggunakan uji dua arah. Kalau hipotesisnya menyatakan lebih dari atau kurang dari, maka menggunakan satu arah. Tapi kalau hipotesis atau pernyataannya menggunakan pernyataan sama dengan atau tidak sama dengan, maka menggunakan keputusan uji dua arah. Oke. Nah, ingat waktu kita belajar min, median, modus itu, kalau min sama dengan median sama dengan modus, maka akan menghasilkan grafik terdistribusi normal seperti ini. Oke. Proporsinya sama. Ini adalah tabel atau grafik yang menunjukkan data itu sudah terdistribusi normal atau min sama dengan median sama dengan modus. Baru kita bisa menguji hipotesis. Tapi kalau min tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus, maka tidak akan bisa menghasilkan grafik yang proporsinya sejajar seperti ini. Maka tidak bisa dilakukan pengujian hipotesis. Oke. Sekarang kita bahas daerah keputusan uji satu arah. Ingat, di sini ada keterangan probabilitas atau kemungkinannya adalah 0,95, sedangkan probabilitas errornya adalah 0,5. Berarti kita menggunakan tingkat alfanya adalah 5% atau 0,5. Oke. Langkah pertama yang dapat kita ambil adalah kenapa ini kok bisa dapat 1,65? 1,65 ini didapatkan dari 0,5 dikurangi 0,05, maka didapatkan 0,4500. Oke. Ini didapatkan dari tabel Z. Nanti akan saya jelaskan habis ini ya. Ini didapatkan dari tabel Z. Kemudian kalau keputusannya uji dua arah, karena kan tadi pakai
errornya adalah 0,5. Karena ini dua arah, maka dibagi dua. 0,5 ini dibagi menjadi 2, maka mendapatkan 0,025, di sini 0,025. Oke. Nah, nilai minus 1,95, ini 1,95, ini didapatkan dari 0,5 dikurangi 0,025, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 0,4750, sehingga di sini minus 1,95, di sini 1,95. Oke, sekarang saya akan membahas dari mana ini dapatnya 1,65, dari mana ini dapatnya 1,95. Oke. Nah, ini adalah tabel Z, yaitu tabel distribusi normal. Ingat nggak tadi? Rumusnya untuk mendapatkan ini itu adalah 0,5 dikurangi 0,05. 0,05 didapatkan dari tingkat errornya. Hasilnya adalah 0,4500. Kita lihat, 0,4500 itu ada di 1,6. 0,4500 itu kan ada di sini. Berarti cara mencarinya adalah tabel yang di sini adalah 1,6, yang di atas adalah 0,05. Berarti hasilnya adalah 1,65. Nah, di sini berarti titik kritisnya adalah 1,65. Jadi ini didapatkan dari tabel uji Z titik kritis. Sedangkan yang uji dua arah, karena ini adalah terbagi menjadi dua arah, maka 0,5 dikurangi 0,5 dibagi 2, jadi 0,025, di sini 0,025. Nah, caranya sama, berarti 0,5 dikurangi 0,025 itu didapatkan hasil 0,4750. Nah, kita lihat di tabel Z. 0,4750 itu ada di skala berapa? 0,4750 berarti ada di sini. 0,4750. Sehingga hasilnya adalah 1,9. Dilihat di tabel yang paling kiri di sini, yang di atasnya adalah 0,06 sehingga didapatkan hasil 1,96. 1,96. 1,9. Ini harusnya 1,96. 1,96 di sini juga minus 1,96 karena ini kan di rata kiri, ini di rata kanan. Sorry, ini typo, harusnya 1,96, di sini juga minus 1,96.